Perkenalkan, nama saya Adriano Silvian Puaboyanaya dengan NIM 859349913 dari jurusan S1 SIPAS PGSD non-TTM. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah filsafat di sesi 5. Hubungan antara filsafat ilmu dan ilmu pendidikan adalah hubungan simbiosis mutualisme yang saling memperkuat fondasi kebenaran dan kebermanfaatan. Yang pertama, pengawasan dan penguatan eksistensi ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berfungsi sebagai penjaga gawang bagi ilmu pendidikan agar tetap berada pada koridor ilmiah yang benar melalui 3 dimensi utama. Ontologi filsafat ilmu mempertegas objek material pendidikan, manusia dan objek formalnya, proses pengubahan tingkah laku. Ini mencegah pendidikan hanya dianggap sebagai seni atau pengalaman belaka, melainkan sebuah disiplin ilmu yang mandiri, kokoh. Epistemologi filsafat ilmu mengawasi metodologi yang digunakan dalam riset pendidikan. Ia memastikan bahwa teori-teori pendidikan digunakan di atas metodologi yang valid, logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Aksiologi filsafat ilmu memastikan bahwa pengembangan ilmu pendidikan tidak bebas nilai. Ia menggerakkan agar ilmu pendidikan selalu bertujuan untuk memanusiakan manusia dan memberikan kemaslahatan sebagai masyarakat. 2. Pendidikan bermakna sebagai penguat filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna tidak hanya mentransfer data, tetapi membangun kesadaran kritis. Hal ini memperkuat filsafat ilmu dengan cara menyediakan data empiris. Praktik pendidikan yang berkualitas menghasilkan fenomena-fenomena baru yang menjadi bahan refleksi bagi para visual ilmu dan memperbarui teori-teori pengetahuan. Laboratorium logika. Di dalam kelas yang bermakna terjadi dialektika dan penalaran kritis. Aktivitas secara tidak langsung memperkaitkan dan menguji hukum-hukum logika dan teori kebenaran yang merupakan inti dari filsafat ilmu. Yang ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis pendidikan. Istilah pisau analisis merujuk pada kemampuan filsafat ilmu untuk membedah persoalan pendidikan hingga ke akar-akar melalui 3 mata pisau. Analitis ontologis digunakan untuk bertanya, apakah hakikat dari masalah ini? Contoh saat membahas kurikulum merdeka secara ontologis, kita membedakan apa sebenarnya hakikat kemerdekaan dalam belajar tersebut. Analisis epistemologis digunakan untuk bertanya bagaimana cara mengetahuinya atau bagaimana ilmu diajarkan. Ini membedakan metode pembelajaran sumber belajar dan validalitas penilaian yang digunakan. Analisis aksiologi digunakan untuk bertanya, untuk apa ilmu ini digunakan? Ini membedakan nilai etis-etisan dan manfaat dari sebuah kebijakan atau praktik pendidikan bagi individu dan bangsa. Dan yang keempat, contoh konkret penerapan dalam praktik pendidikan. Berikut adalah contoh penerapan filsafat ilmu dalam elemen-elemen pendidikan. Program beasiswa afirmasi secara filsafat. Ini adalah menerapkan aksiologi pendidikan yang menekan nilai keadilan sosial. Pemerintah memandang bahwa nilai ilmu pendidikan harus bisa diakses oleh semua lapisan tanpa memandang latar belakang ekonomi. Kurikulum aspek epistemologis. Secara epistemologis ini bekar pada filsafat praktisme yang meyakini bahwa pengetahuan paling efektif dapat melalui pengalaman langsung dan membaca masalah nyata, bukan sekedar menghafal teori. Proses pembelajaran aspek ontologis. Pangkuan atas keberagaman kecerdasan. Multiple intelligences. Guru yang memahami ontologi manusia sebagai makhluk unik tidak akan memaksakan satu standar tunggal untuk semua siswa secara filosofis. Guru memandang siswa sebagai subjek yang aktif, bukan objek yang pasif. Sekian dari saya, terima kasih.